Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin nar. Ma'asyiral muslimin, akhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio IDC dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang masih dipelihara untuk kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali untuk hadir di majelis ilmu ini dan bisa mendengar ceramah ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menjaga kita di atas agamanya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam dan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita membalasnya, namun justru kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur terhadap seluruh nikmat itu. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya yang Anda ketahui, materi pembahasan kita masih berkaitan dengan perkara-perkara haram ataupun dosa-dosa besar, yang mana kita telah memulai materi ini dimulai dengan pembahasan yang ada dalam kitab Al-Kabair sehingga selesai. Kemudian dilanjutkan pada waktu itu dengan kitab Atharuz Dzunub, pengaruh-pengaruh dosa di tengah-tengah masyarakat, di satu negara ataupun di satu wilayah, itu pernah kita bahas sehingga selesai. Dan kemudian kita sambung dengan kitab Muharramat Istahana bihan nas, perkara-perkara haram yang banyak diremehkan oleh manusia. Nah, sebelum kita melanjutkan kembali pembahasan-pembahasan yang ada di dalam kitab Muharramat Istahana bihan nas, atau dengan terjemahannya dosa-dosa yang dianggap biasa, kalau saya tidak keliru seperti itu ya, dosa-dosa yang dianggap biasa. Sebelum kita melanjutkan, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan kembali, di mana kita telah libur selama beberapa bulan karena sebabkan bulan Ramadan dan Syawal. Kita memulai kajian ini. Jadi sebelum kita memulai, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan larangan-larangan di dalam Islam, perkara-perkara haram yang ada di dalam agama Islam. Kita ketahui bersama bahwasanya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah turunkan, bukanlah hanya semata-mata berupa perintah-perintah saja,
Akan tetapi kita dapati di sana dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada manusia, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berupa larangan-larangan. Ya, berupa larangan-larangan. Jadi antara perintah dan larangan. Namun terkadang kita dapati ada sebagian manusia yang menganggap larangan-larangan tersebut menjadikan diri mereka ataupun membuat mereka menjadi sesak dadanya, menjadi sempit kehidupannya ketika mereka mendapati larangan-larangan tersebut. Mereka dilarang, mereka dicegah, diancam, dan yang semisalnya. Bahkan mereka menganggap ini bukan bagian dari agama, waliyadzubillah. Mereka menganggap bahwasanya yang namanya ibadah, kesempurnaan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas dengan melaksanakan perintah. Ya, hanya sebatas melaksanakan perintah sudah. Itulah dia ubudiyah. Kita sepakati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka melaksanakan ibadah, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ingat bahwasanya makna ibadah itu tidak hanya sebatas melaksanakan perintah saja, kemudian mengacuhkan larangan, meremehkan larangan. Sebagaimana dalam kitab yang kita bahas, beliau memberikan satu judul tentang perkara-perkara haram yang banyak diremehkan oleh manusia, sehingga fokus perhatian mereka hanya sebatas untuk melaksanakan perintah saja. Padahal di sana untuk menyempurnakan nilai ubudiyah seorang hamba kepada Allah, yang mana Allah Ta'ala menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Taib, benar bahwasanya melaksanakan perintah Allah itu adalah ibadah. Tapi apakah sempurna hanya sebatas melaksanakan perintah kemudian tidak menjauhi larangannya? Di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengabarkan satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ittaqil maharim takun a'badan nas." Ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah perkara-perkara haram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah perkara-perkara haram, hati-hatilah, jagalah dirimu dari perkara-perkara haram, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling bagus ibadahnya. Jadi ini hikmahnya. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan agar seorang mampu mencapai ubudiyah yang paling sempurna, a'badun nas, menjadi manusia yang paling bagus ibadahnya, dengan cara bagaimana? Dengan cara menjaga diri untuk tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqil maharim, kata Rasulullah, takun a'badan nas. Adapun hanya sebatas melaksanakan perintah, ya ikhwah, ya, melaksanakan perintah, kita dapati tidak, ya hampir-hampir tidak kita dapati, melainkan mayoritas manusia ataupun kaum muslimin mampu melaksanakan perintah, hampir rata-rata. Makanya di sana ada sebuah perkataan para salaf, qala salaf, ya, salafus saleh, para pendahulu-pendahulu, ya, orang-orang saleh yang telah mendahului kita dari para salaf. Mereka berkata, a'malul bir ya'malu halbar wal fajir, wa ammal ma'asi la yatrukuha illa siddiq. Ini merupakan ucapan para salafun saleh, ya, pendahulu-pendahulu kita. Apa kata mereka? A'malul bir, amal-amal kebaikan, amal-amal kebaikan, ya'malu halbar wal fajir. Ini mampu dikerjakan oleh orang baik sama orang jahat. Amal-amal kebaikan. Saya tanya, seorang yang baik, seorang yang soleh, apakah dia mampu mengerjakan sholat? Mampu dia mengerjakan sholat. Seorang yang banyak korupsinya, mampukah dia mengerjakan sholat? Sholat juga, jangan sangka antum, sholat juga. Iya kan? Iya, sholat juga. Seorang yang soleh,
Apakah dia mampu untuk menunaikan zakatnya dari hartanya yang dia miliki? Dia mampu menunaikan zakatnya. Seorang yang banyak korupsinya, apakah dia mampu untuk menunaikan zakatnya? Oh, dia keluarkan zakatnya, banyak sedekah lagi dia. Ya, walaupun itu tidak diterima, kan gitu ya. Innallaha la yaqbalu sholatan bi ghairi tuhurin wala shadaqatan min ghululin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat tanpa bersuci, sebagaimana Allah tidak akan menerima sedekah dari hasil korupsi. Tidak akan pernah diterima, walaupun sebesar apa, sebesar gunung. Tapi terkadang mereka mampu juga melakukan amal kebaikan itu. Mampu atau tidak pelaku kemaksiatan ini? Mampu dia untuk bersedekah, mengeluarkan zakat dari hartanya. Seorang yang baik, seorang yang saleh, mampukah dia berhaji? Mampukah dia melaksanakan umrah? Mampu. Seorang yang banyak korupsinya, mampukah dia melaksanakan haji dan umrah? Wow, sampai 8 kali, 10 kali dia haji. Berapa kali berhaji? 10 kali katanya gitu ya. Walaupun dia dikenal banyak menggelapkan harta manusia. Nah, ini contoh, ini perkataan orang-orang soleh sebelum kita. A'malul bir ya'maluhal bar wal fajir. Amal-amal kebaikan itu bisa dilakukan oleh orang-orang baik dan orang jahat juga bisa kalau perintah amal-amal kebaikan. Seperti yang kita contoh tadi, salat, senyum kepada manusia, berbuat baik, nolong manusia. Apakah kita kira orang-orang yang pemakan riba itu nggak bisa nolong manusia? Dia nolong juga. Ketika ada orang jatuh di jalan, dia tolong. Wah, baiknya orang itu, Masya Allah. Padahal dia pemakan riba, kan gitu ya. Dan jelas dia tahu, ataupun dia berbuat riba dengan hartanya, membungakan hartanya kepada manusia. Jadi ini contoh, kan gitu ya. Bahkan kita dapati ada orang-orang yang baik, tapi dia tidak mampu melaksanakan seluruh kebaikan itu karena banyaknya uzur. Mungkin ada seorang yang baik, seorang yang soleh, tapi belum bisa dia umrah, belum bisa dia haji, tapi dia seorang yang soleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala belum memberikan rizki untuknya, dan dia bersabar. Nah, demikian. Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Akan tapi kata para salaf, wa ammal ma'asi, adapun kemaksiatan, nah ini dia, la yatrukuha illa siddiq, tidak akan mampu meninggalkan kemaksiatan kecuali orang-orang yang siddiq fil iman, siddiq fil Islam. Enggak akan mampu meninggalkan kemaksiatan itu kecuali orang-orang yang jujur keimanannya, benar keimanannya. Maka dialah seorang yang akan mampu meninggalkan kemaksiatan tersebut, perkara-perkara haram tersebut. Orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur dengan keimanannya, jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam keadaan dia terang-terangan ataukah dia dalam keadaan sembunyi-sembunyi? Kalau di hadapan manusia, mungkin banyak manusia bisa menjaga kesolehannya, menjaga ketakwaannya di hadapan manusia. Tapi tatkala sendiri, tatkala dia sendiri, apakah semua orang mampu untuk menjaga ketakwaan dan kesolehannya? Kecuali orang-orang yang siddiq. Inilah perkataan para salaf, bahwasanya kemaksiatan itu tidak bisa ditinggalkan kecuali seorang yang siddiq. Seorang yang siddiq, orang-orang yang jujur dengan keimanannya, tulus keimanannya kepada Allah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar murni hanya mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan tersebut, menjauhi perkara-perkara haram tersebut. Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Karena sesungguhnya akibat dari meremehkan perbuatan ini, perbuatan muharramat, al-kabair dan semisalnya dari dosa-dosa besar, perkara-perkara haram, akibat meremehkan larangan-larangan ini bisa berakibat mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, sombong terhadap larangan-larangan Allah, menganggap remeh perkara-perkara tersebut. Bukankah di sana Allah Subhanahu wa taala banyak mengisahkan tentang kaum Yahudi dari kalangan Bani Israel ketika mereka menyombongkan diri terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih jelasnya itu bisa didapati azab demi azab mereka rasakan di dunia sebelum mereka mendapatkan azab di
di akhirat. Akibat apa? Mereka remehkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sering melanggarnya. Tahu tapi mereka langgar. Bahkan meremehkannya, mengejeknya. Disuruh ini malah ya justru mereka ya berbuat hilah ataukah ya mereka berbuat tipu daya dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ya ayat 167 atau 166. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan falamma atau amanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Lihat bagaimana marahnya Allah Subhanahu wa taala. Falamma atau utuwan. Jadi tatkala mereka merasa sombong, amanuhu anhu terhadap larangan-larangan yang ditujukan kepada mereka. Mereka dilarang enggak boleh gini, enggak boleh gini. Sombong mereka. Meremehkannya, menolaknya. Merendahkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah? Qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Terkutuklah kalian, kan begitu ya. Jadilah kalian kera-kera yang hina dina. Qirodah itu kirdun. Tahu kirdunnya? Namanya qirodah kan gitu ya. Ya, jadi begitulah marahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini ditujukan kepada mereka kaum Yahud dari kalangan Bani Israel, yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan, wahai Bani Israel, ingat nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka. Tapi ketika mereka diuji dengan larangan, maka mereka menyombongkan diri. Saya ingin ulangi kembali apa yang pernah saya sampaikan di awal-awal pembahasan ini. Coba perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam pertama sekali, apakah Adam diuji dengan perintah ataukah dia diuji dengan larangan? Coba merojaah kembali. Apakah Adam ketika diciptakan diuji dengan perintah atau dia diuji dengan larangan? Diuji dengan larangan, ternyata bukan dengan perintah. Adam ketika diciptakan bukan diuji dengan perintah, bukan disuruh sedekah, bukan disuruh salat, bukan disuruh sujud, bukan disuruh puasa, bukan disuruh nuntut ilmu, disuruh baca Quran kan gitu ya, baca ayat-ayat Allah, bukan disuruh menulis dan semisalnya. Tapi apa? Ternyata diuji dengan larangan dulu. Bukan berarti perintah itu enggak penting kan begitu ya. Akan tetapi ada saat-saat seorang itu harus benar-benar memperhatikan larangan ini. Ditinjau dari satu sisi memang larangan lebih diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala hanya menguji dengan mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Jangan kalian berdua itu jangan dekati pohon itu. Ini diuji begini. Kenapa? Seperti sabda Nabi SAW yang kita sebutkan tadi kepada Abu Hurairah. Ya, apa kata Rasulullah? Ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhi perkara-perkara yang terlarang, yang diharamkan, kamu akan menjadi manusia yang paling kuat ibadahnya, ubudiyahnya. Jadi seorang yang paling benar-benar bagus ubudiyahnya, seorang yang mampu menjauhi larangan. Sebagaimana Adam diuji pertama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan larangan. Ya, dengan larangan. Maka justru dengan memperhatikan larangan-larangan ini, perkara-perkara yang diharamkan ini kita perhatikan, justru ini akan menjadikan kita menjadi orang yang lebih kuat ibadahnya kepada Allah. Karena disinilah letak ujiannya. Coba perhatikan kan begitu ya. Seorang kan mungkin lebih umumnya kan begitu ya, umumnya lebih jengkel ketika dia dilarang daripada diperintah. Kan begitu ya. Ayo salatlah. Salat kan gitu ya. Tapi kalau Anda bilang orang enggak salat itu diancam kafir. Hah? Kamu kafirkan saya katanya. Padahal memang benar kan hadisnya seperti itu. Dia lebih marah ketika dilarang, kan itu contoh saja kan gitu ya. Nah, demikian. Ya, jadi di situ letak ya nilai ubudiyahnya. Bagaimana kejiwaan manusia itu lebih teruji ketika dia berusaha untuk memperhatikan larangan-larangan di dalam Islam, perkara-perkara haram, dosa-dosa besar yang ada dalam Islam itu berusaha dia jauhi, maka dia akan
merasakan bagaimana nikmatnya ubudiyah tersebut, nikmat ibadah yang Allah Ta'ala menciptakan manusia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nilai-nilai ibadah itu bisa dirasakan oleh seorang hamba. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Akan tapi memang tidak kita pungkiri yang namanya anak Adam itu tidak terlepas dari kesalahan. Ya, setiap anak Adam itu ya ada khata'nya, ada kesalahannya, ada khotoyanya. Dan ini merupakan ya ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya begitu banyak hikmahnya. Ya, di dalamnya begitu banyak hikmahnya. Akan tetapi mereka orang-orang yang tidak ada lagi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada keimanannya lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatan-perbuatan kemaksiatan mereka, kejahatan mereka, kesombongan mereka terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan membuahkan kemarahan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka, seperti kisah orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk mereka menjadi qiradah khasi'in, menjadi kera yang hina dina. Dan ayat selanjutnya itu dalam surat apa tadi? Saya bilang surah Al-A'raf itu ya, surah Al-A'raf 166 dan 167 di sana disebutkan setelahnya, wa idza adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al azab. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza adzana rabbuk, dan ketika Rabbmu ya Muhammad memberitahukan bahwasanya benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus kepada mereka, ya mereka ya ini dari kalangan Bani Israel tadi, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan benar-benar mengutus kepada mereka, la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al azab. Allah akan mengutus kepada mereka orang-orang yang akan menimpakan siksaan kepada mereka dengan siksaan yang paling sakit. Ya, siksaan yang paling berat. Ya, ini siksaan seburuk-buruk siksaan. Jadi lihat buah dari akibat dari kesombongan terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melanggengkan azabnya. Tidak hanya nanti di akhirat, tapi juga di dunia, apalagi di akhirat. Wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan sungguh azab akhirat itu lebih besar, lebih berat kalau seandainya mereka mengetahui. Tapi sebelum mereka mendapatkan azab yang besar di hari kiamat, di hari akhirat, mereka telah diberikan kelanggengan azab semasa di dunia. Atau seperti dalam surah As-Sajdah kan gitu ya, walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Ya, sungguh-sungguh kata Allah akan kami rasakan kepada mereka, yaitu azab al-adna. Azab adna itu yaitu siksaan ketika di dunia. Jadi di dunia sudah dirasakan siksaan kepada mereka, dunal adzabil akbar, sebelum nanti mereka merasakan azab di akhirat, azab yang lebih besar. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, supaya mereka mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lihat di dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya mereka orang-orang zalim tersebut, orang-orang jahat tersebut, orang-orang yang menyombongkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kepada mereka azab di dunia sebelum mereka merasakan azab di akhirat. Para ulama tafsir, ya, para mufassirun ketika menjelaskan ayat dalam surah As-Sajdah tadi, apakah yang dimaksud dengan azabul adna, al-azabul adna, itu azab-azab di dunia. Sebagian mereka mengatakan yaitu dikalahkannya mereka dalam peperangan. Itu azab bagi mereka, bagi orang-orang kafir. Ya, kalahnya mereka dalam perang Badar, terusirnya mereka dari Mekah dan Madinah, dan azab-azab yang lainnya. Di dunia mereka sudah merasakan itu. Lalu bagaimana dengan kaum muslimin? Apakah bagi kaum muslimin juga ada azab di dunia? Ada. Ya, tapi ingat, azab bagi seorang muslim, seorang mukmin yang dia dapati di dunia, maka tidak dia dapati lagi di
di akhirat. Beda sama mereka. Adapun mereka azab di dunia sudah dirasakan duluan sebelum mereka mendapatkan azab di akhirat. Beda enggak? Beda. Ya. Seperti bagaimana dari beberapa hadis Nabi SAW yang menceritakan dan menjelaskan tentang penyakit yang didapati seorang muslim, seorang mukmin, penyakit demam, karena dulu dikenal penyakit yang yang sering mengenai manusia, yaitu humma, penyakit demam. Banyak sekali kita dapati riwayat-riwayat seperti itu. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, beliau mengatakan al-humma hadzul mu'min minan nar yaumal qiyamah. Penyakit demam itu adalah bagian api neraka untuk seorang mukmin pada hari kiamat. Maksudnya apa? Kok penyakit demam merupakan bagian api neraka seorang mukmin pada hari kiamat, sementara demam itu dirasakan di dunia? Apa maksudnya? Maksudnya siksaannya itu disegerakan dengan panasnya badannya tersebut. Kena demam itu panasnya api neraka jahanam. Dikirim duluan sebelum seorang mukmin merasakannya di hari kiamat. Ya, sebelum dirasakan di sana, maka diganti dengan panasnya dunia saja. Jadi nggak dapat lagi di sana. Nah, gitu ya. Makanya Rasulullah melarang jangan mencela penyakit demam ataupun jangan mencela penyakit, itu menggugurkan dosa. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, kemudian diriwayatkan juga Ibnu Abi Dunya, diriwayatkan oleh disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilatul ahadits as-sahihah. Nabi SAW bersabda, al-humma qir min jahannam, ma asobal mu'min minha kana hadzuhu minan nar. Nah, ini dia. Ya, dalam hadis yang lain juga Nabi SAW melengkapi bahwasanya penyakit demam itu merupakan qir min jahannam. Qir tahu ya, qir ya. Kalau antum pernah lihat pandai besi, kan ada yang mompa-mompa supaya apinya keluar ya. Angin kan gitu ya, yang sudah panas, itu qirnya jahannam. Itu demam. Demam itu merupakan qirnya jahannam. Apa saja yang menimpa seorang mukmin dari penyakit demam itu merupakan bagian dia di neraka yang disegerakan di dunia, dan nanti dia nggak dapat lagi. Ya, seperti ketika Rasulullah SAW mengunjungi dan menjenguk rumah Ummul Ala. Ya, pada saat itu dia dapati Ummul Ala sedang terkena penyakit sampai tatadawwar itu sampai dia merintih. Ya, dalam satu riwayat yang lain disebutkan bahwasanya dia terkena penyakit demam. Maka Nabi SAW mengatakan, isbiri ya Ummul Ala. Wa fi riwayatin, ya abshiri ya Ummul Ala. Bergembiralah wahai Ummul Ala, sabarlah wahai Ummul Ala. Fa inna maradul muslim, karena sesungguhnya penyakit bagi seorang muslim, yadhhabullahu bihi khotoyah, Allah Subhanahu wa taala akan mengikis, menggugurkan dosa-dosanya. Ini penyakit bagi seorang muslim. Jadi Allah ingin mengikis dosa-dosanya sehingga dia nanti bertemu dengan Allah tanpa membawa dosa. Beda sama orang kafir. Kalau orang kafir itu memang azab yang disegerakan, tapi juga disiapkan azab yang lebih besar nanti pada hari kiamat. Antum tahu bagaimana peristiwa kematian Fir'aun, azab yang sudah disegerakan kepadanya. Bagaimana marahnya Jibril alaihissalam, ya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya dari Ibnu Abbas, dia mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, lamma aghraqallahu Fir'aun, ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun, maka Fir'aun pun berkata pada saat itu dalam surat Yunus ayat 90, dia mengucapkan kalimat itu. Apa kata Fir'aun? Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku percaya sekarang bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali ilahnya yang diibadahi oleh Bani Israel. Maka Jibril pun berkata, faqala Jibril alaihissalam, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, law ra'aitani wa ana law ra'aitani ya wa ana bihalil bahr fa adussuhu ya fihi makhafatan ayyakula la ilaha illallah atau makhafatan an tudrikahur rahmah. Ya Muhammad, kata Jibril kepada Rasulullah SAW, kalau seandainya engkau menyaksikan bagaimana aku, ya peristiwa kematian
Fir'aun tersebut, ya, bagaimana aku berusaha menyumpal, kan gitu ya, mengambil, ya, wa ana akhudhu bihalil bahar, aku mengambil lumpur laut pada saat itu, fa adussu fi fihi, maka aku sumpal mulut Fir'aun. Betul siksa gitu ya, sumpal mulut Fir'aun. Kenapa? Karena Jibril makhafah, aku khawatir antudrikahur rahmah, jangan sampai rahmat Allah itu mengenai dia. Dalam riwayat yang lain, khosyatan ayyakula la ilaha illallah farahimahu. Ya, aku khawatir, aku takut dia mengucapkan la ilaha illallah sehingga Allah pun merahmatinya. Jadi diambilnya tanah, diambilnya lumpur laut itu, disumpal di mulut supaya enggak bisa mengucapkan la ilaha illallah Fir'aun. Ya. Jadi kan jelas sebelum dia mati sudah diazab kan begitu ya. Ataupun secara umum orang-orang yang zalim itu ya seperti itu. Di saat-saat sakaratul mautnya, maka malaikat yang datang kepadanya akan menyiksa dulu sambil mengatakan akhriju anfusakum, ayo keluarkan nyawamu, basitu aidihim, ya, wal malaikatu basitu aidihim. Jadi malaikat maut itu akan memukul-mukul orang-orang zalim, orang-orang kafir tersebut sebelum dicabut nyawanya, ya. Walau taro idziz zalimun, walau taro, itu dalam surat Al-A'raf juga mungkin itu ya. Walau taro idziz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum. Ya, kalau seandainya engkau menyaksikan ya Muhammad bagaimana orang-orang zalim itu ketika mereka dalam tekanan-tekanan sakaratul maut sebelum matinya, sebelum dicabut, maka malaikat pun memukul-mukul mereka sambil mengatakan, ayo keluarkan nyawamu, keluarkan nyawamu, keluarkan nyawamu. Nah, dalam ya ayat yang lain disebutkan walau taro id yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq. Ya. Dan kalau seandainya engkau menyaksikan ya Muhammad ketika orang-orang kafir itu diwafatkan oleh para malaikat, maka malaikat itu akan memukul-mukul wajah mereka, memukul-mukul bagian bokong mereka. Sambil mengatakan ya zuqu adzabal hariq, rasakanlah siksaan yang membakar, keluarkan nyawamu, keluarkan nyawamu. Jadi nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ya, walaupun kita ketahui ya di sana kita dapati larang-larangan, jangan kita meremehkannya, namun kita berusaha untuk menjauhinya karena disitulah letak ubudiyah dan ya a'badun nas. Kita akan menjadi orang-orang yang paling bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berusaha untuk menjauhi larangan-larangan tersebut, perkara-perkara haram tersebut, dan tidak bersikap sombong terhadapnya dan tidak meremehkannya, tapi berjuang terus. Kalaupun kita satu saat tidak sanggup ataupun di luar kemampuan kita tanpa sengaja gitu ya, kemudian kita terjatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh sebagian orang yang meremehkannya, atau seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di kalangan Bani Israel yang mereka bersikap sombong terhadap larangan-larangan Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutuk mereka dan melanggengkan azab tersebut di dunia dan di akhirat. Adapun orang yang berusaha, maka Allah akan membalas usahanya. Adapun orang yang berusaha menjauhinya, Allah akan membantu dia untuk menjauhinya. Adapun orang yang meremehkannya, maka Allah akan meninggalkannya dan dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguhnya barang siapa yang berusaha bersungguh-sungguh, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membantu dia. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan ya sebelum nanti kita melanjutkan materi-materi dan pembahasan-pembahasan yang ada di dalam kitab Muharramat Istahana bihan Nas. Kenapa demikian? Karena mungkin kita dapati sebagian saudara-saudara kita mungkin mereka merasa kecewa kan begitu ya. Mereka merasa tidak suka dengan adanya pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan al-kabair, perkara muharramat. Padahal sebenarnya itulah titik ya, itulah merupakan titik keutamaan bagi seorang hamba untuk mencapai nilai ubudiyah yang sempurna. Ketika mereka berusaha memperhatikan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sebatas melihat perintah-perintah saja seperti perkataan para salafun saleh tadi, bahwasanya adapun melakukan amal-amal kebaikan semua orang bisa melakukan, tidak hanya orang baik,
orang jahat juga bisa melaksanakan kebaikan. Ya. Bukan kita ingin meremehkan akhlak, tapi terkadang kita dapati orang-orang jahat juga bisa berakhlak mulia, begitu ya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Semoga ini bisa diambil faedah dari materi yang kita sampaikan. Insyaallah ini sebagai mukadimah kembali gitu ya, mengulangi mukadimah yang mungkin pernah saya sampaikan agar mengingatkan kita kembali. Ini juga merupakan perkara yang penting untuk kita pelajari, kita ketahui, dan kita berusaha untuk menjauhinya dan menyampaikan kepada manusia. Dan nanti akan kita lanjutkan materi tersebut pada pertemuan yang akan datang. Ya, akan kita lanjutkan dari kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, ya, dalam kitabnya Muharramat Istahana Bihan Nas, dan semoga kita bisa mengambil faedah di dalamnya. Ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.